ada muqaddimah sekelumit yang perlu kami hadirkan berkenaan dengan 10 akhir bulan Ramadan. 10 akhir bulan Ramadan adalah hari dan malam yang dirindukan oleh para perindu-perindu kemuliaan. Imamnya perindu kemuliaan adalah Rasulullah. Idza dakhala al-ashra, kalau Nabi sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, yashuddu mi'zarahu, menyincingkan lengan bajunya, maksudnya lebih giat lagi. Kalau masalah giat, semangat, Nabi selalu semangat dalam ibadah. Akan tapi terlihat volumenya dinaikkan lagi. Lebih lagi di saat masuki 10 akhir bulan Ramadan. Dan ternyata bukan sekedar beliau bangun sendiri, akan tapi wayugidu ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk bisa bersama-sama menghidupkan malam 10 akhir bulan Ramadan. Dalam hadis sahih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang bisa menghidupkan malam Ramadan akan diampuni dosanya. Itu malam Ramadan secara umum. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama, akan diampuni dosanya yang lalu. Lebih-lebih di 10 akhir Ramadan yang Nabi giat, tentu ada sesuatu yang lebih. Baik kita diberitahu atau tidak diberitahu, Nabi adalah contoh kita. Orang yang pahalanya sudah orang yang paling kaya pahala pun ternyata semangat. Tentu ada apa-apa di balik itu semuanya. Mungkin kalau kita urusan dunia, kalau ada orang bos besar yang dia jago bisnis, ternyata membidik sebuah tempat, penting di balik itu ada sesuatu, menginginkan sebuah tempat. Tentu di balik itu ada sesuatu yang dia sudah banyak uang. Pasti ada urusan bisnis yang besar, itu bisnis dunia. Dan Nabi adalah orang yang paling rindu pahala. Paling rindu pahala. Pahalanya paling banyak, pangkatnya paling tinggi, surganya tertinggi. Tapi pun demikian, baginda Nabi di saat memasuki 10 akhir bulan Ramadan, beliau lebih giat lagi. Inna Nabi disebutkan dalam hadis, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi itu, Inna Rasulullah kana ya'takifu, bahwasanya Sayyidina Nabi itu ya'takifu, beriktikaf fil ashr, ya'takiful ashr al-awakhir, 10 akhir Ramadan. Fi Ramadan. Ashr awakhir min Ramadan, 10 akhir Ramadan beritikaf. Tsumma takafa, kemudian beritikaf juga azwajuhu, istri-istri beliau min ba'dihi. Bisa diambil dari hadis ini bahwasanya Nabi sendiri memberi contoh iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan, dan tidak sampai di sini, contoh itu pun juga dihadirkan oleh keluarga Nabi. Istri beliau pun juga iktikaf. Maka para wanita pun juga diperkenankan iktikaf. Akan tapi yang harus kita perhatikan adalah kehormatan seorang wanita, apakah tempat tersebut layak atau tidak layak. Jika masjidnya sempit, terlalu banyak laki-laki, maka lebih baik wanita untuk membangun malam di rumahnya masing-masing. Atau memang ada sebuah masjid yang dikhususkan untuk wanita, atau masjid besar sehingga di saat harus dibagi antara pria dan wanita bisa terhormat, boleh datang ke tempat tersebut. Tentunya dengan keberangkatan yang terhormat. Bukan di malam hari jalan sendiri, tidak ada yang menemani, tidak terhormat, jangan. Artinya wanita pun boleh beriktikaf. Kemudian hukum iktikaf adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Dan cara iktikaf di dalam mazhab kita Imam Syafi'i sangat mudah. Ada mazhab lain yang harus dengan puasa dan sehari semalam utuh. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Lahdoh, biarpun sebentar kita duduk niat iktikaf sudah mendapatkan pahala iktikaf. 1 jam, 2 jam, 3 jam, pahala iktikaf. Kita mendapatkan pahala iktikaf. Sehingga bagi siapapun yang duduk di masjid, jangan lupa niat iktikaf. Agar double duduk kita menjadi pahala. Duduk itu nggak ada pahalanya, duduk biasa. Kecuali duduk untuk ngaji, untuk belajar. Tapi duduk diem tok kalau sudah di masjid, tapi kok niat iktikaf menjadi ibadah. Baik, ini adalah maka dari itu, mari kita bersemangat di 10 akhir bulan Ramadan. Dan jangan seperti sebagian orang hanya sibuk di tanggal ganjil saja. Itu salah memahami. Nabi itu 10 akhir dihidupkan semuanya. Tapi kalau sudah ketemu hari ganjil, volumenya naik lagi, tambah. Seperti para kekasih-kekasih Allah, ulama-ulama yang kita ketemukan. Kita waktu berada di Hadramut sana, lihat. Mereka setiap malam 10 akhir Ramadan tuh betul-betul kayak hari raya. Ibadahnya luar biasa. Cuman kalau sudah masuk tanggal ganjil itu biasanya ada plusnya. Bukan kita selain hari ganjil tidur, baru kalau tanggal 21 rame.
Kalau tanggal 22 enggak, bukan begitu. Nah, sebab dalam teksnya Nabi fi asr 10 akhir. Bukan kita pilih nanti aja 23-an, nanti 21-an, bukan begitu. Akan tapi 10 yang disebut oleh Nabi, 10 akhir semuanya. Cuman kalau sudah ketemu hari ganjil, Nabi lebih semangat lagi. Maka sebagian masjid yang biasa dengan mengambil satu saja, itu susah diramaikan. Coba perhatikan. Kalau sebuah masjid yang biasa menghidupkan hanya tanggal 21 saja, misalnya Masjid Umar ini, Masjid Al-Bahjah. Kalau kita tradisikan tanggal 21 saja misalnya, setelah para jamaah kumpul tanggal 21, tanggal 23, 22 diajak, oh saya sudah kemarin, begitu. Yang biasanya tanggal 27 diajak kumpul tanggal 21 bilang, aku punya masjid tanggal 27 nanti aja. Padahal bukan begitu. Setiap malam berlomba-lomba. Kadang salah memaknai apa yang dilakukan para ulama. Misalnya di Hadramut kita menemukan tradisi yang luar biasa. Memang ada khatam Quran itu tanggal ganjil, 21 di ini, 23 di mana, misalnya di Masjid Muhdhar, di masjid ini. Itu gebiarnya, puncaknya. Bukan berarti di hari yang lainnya sepi, nggak ada orang iktikaf di situ. Iktikaf tetap ada, full rame. Cuman kalau sudah pas hari ganjilnya, orang banyak berbondong-bondong dari masjid-masjid kecil datang ke tempat tersebut, sehingga tampak lebih rame lagi. Jadi bukan berarti selain hari itu adalah diem, nggak ada iktikaf, nggak. Ini. Maka ayo kita budayakan, masih ada sisa waktu. Semalam kita malam 21, nanti malam 22. Maka kami himbau para tokoh dan sebagainya untuk membuat program. Ibu-ibu ya, yang haid, kebetulan ada yang haid, bikin masakan yang enak, siapkan di situ, langsung kayak jaga kayak warung gitu, jualan, biar yang itikaf nanti sahurnya ngambil ke saya, gitu saja, keluar. Jadi kemudian nyalakan lampu masjid, jangan gelap-gelap, orang mau itikaf melihat masjid, mati gelap, takut nggak jadi. Beri contoh, jadi masjid itu hidup, agar orang bisa beritikaf di situ. Jangan nunggu hari tanggal 20 Nabi menyebutkan 10 akhir itu ya 10. Kalau orang tahu hitungan 1, 2, 3, 2 juga masuk dalam 10. Bukan tanggal 21 saja. Bukan tanggal 23 saja. Memang berbicara tentang Lailatul Qadar, iya di hari ganjil arja, lebih diharap. Di hari ganjil. Tapi bisa saja di hari genap. Bisa saja di hari genap, bisa. Bukan harus di hari ganjil. Itu kan pengalaman Pak Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, pengalaman Imam Syafi'i mengatakan tanggal 21, pengalaman. Sayyidina Abdullah bin Abbas tanggal 27, itu kan pengalaman pribadi bahwa di hari itu dia menemukan sesuatu. Baru disampaikan ke yang lainnya. Bukan berarti pasti di hari itu. Lalu kita pastikan Lailatul Qadaran, yuk besok Lailatul Qadaran. Wah. Kayak sudah pasti betul. Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah. Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah demi kebaikan kita semuanya. Sengaja disembunyikan biar kebaikan ini, untuk kebaikan kita. Kalau seandainya Lailatul Qadar dikasih tahu sama Allah bahwasanya tanggal 21 tadi malam Lailatul Qadar, bingung Anda naik angkot nggak bisa, supir angkot pun berhenti masuk ke sana. Anda tidak bisa beli apapun, semuanya pergi ke masjid. Disembunyikan oleh Allah biar hidup ini jalan lancar semuanya. Yang jualan, yang angkot, yang pergi ini biar disembunyikan oleh Allah untuk kebaikan. Maka selagi disembunyikan ya, ayo kita hadang saja. Bagaimana hadang setiap malam ya ketemu, misalnya di jatah, dia akan lewat selama 30 hari di sini. Kalau kita menghadangnya sehari ya kemungkinan ketemu ya kecil, 1 dibanding 30. Kalau kita menghadangnya 2 hari ya kemungkinannya ya 2 dibanding 30. Tapi kalau setiap malam kita hadang ya ketemu nanti. Setiap malam kita hadang ya ketemu. Karena kita menghadang Lailatul Qadar. Ada apa dengan Lailatul Qadar? Dikatakan khairum min alfi syahr. Lebih daripada 1000 bulan. Kalau kebetulan kita beramal baik, pas tepat di hari itu, lihat. Kita seperti beramal baik 1000 bulan. Selesailah urusan kita. Kemudian Allah akan memberikan kebaikan seorang hamba, akan ada perubahan dalam diri kita. Hati semakin tentram, hidup semakin indah. Semuanya, karena apa? Dia bertemu dengan Lailatul Qadar. Makanya ini dirindukan oleh para kekasih-kekasih Allah. Lailatul Qadar. Kemudian apa yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Enggak ada beda dengan hari sebelumnya, memperbanyak ibadah, membaca Al-Qur'an khususnya, kemudian sholat, berzikir dan seterusnya. Paling tidak begini, kalau sudah 10 akhir bulan Ramadan ya syuddu mi'zarahu, kalau Nabi menyincingkan lengan baju itu ya paling tidak kita lebih giat deh. Dan juga kita kurangi segala yang menjadikan pahala-pahala ibadah kita menjadi berkurang.
Mungkin harus 10 akhir anggap saja dari Ramadan. Kalau dari Ramadan nggak bisa ya 10 akhir Ramadan deh aku offkan televisiku, offkan YouTubeku, off. Berat juga. Terus gimana? Baik, paling tidak kita buat perubahan. Di malam 10 akhir Ramadan ini. Kemudian ada doa khusus memang suatu ketika Siti Aisyah ditanya. Ara'aita in alimtu ay lailatul qadar ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, kalau aku ketemu Lailatul Qadar itu doa apa yang sebaiknya aku baca? Nabi mengatakan, "Qul Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Allahumma, ya Allah, innaka 'afuwun, sungguh engkau Maha Pengampun, tuhibbul 'afwa, senang untuk memberikan pengampunan. Fa'fu anni, ampunilah aku. Maka perbanyaklah di sela-sela kesibukan Anda untuk mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, ya perbanyaklah membaca doa itu, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ini doa. Kemudian juga ini hadis Nabi. Kemudian ada juga hadis yang memang ulama berselisih faham tentang kesahihannya. Yang jelas ditulis oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Kemudian juga ulama seperti itu ada permasalahan, ada salah satu perawi Ali bin Zaid ibn Sa'ad al-Basri, salah satu perawi yang dikatakan dia diduga bahasanya dia lemah sehingga hadisnya tidak terima. Ternyata orang ini, Ali bin Zaid ini ternyata oleh ulama hadis yang lain dianggap sebagai orang yang kuat, bisa dipakai. Artinya ada satu hadis yang ulama berbeda tentang kesahihannya. Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Di situ disebutkan bahwasanya hadis panjang, hadis Salman Al-Farisi. Di antaranya bunyinya istaghfiru min arba'i khisalin. Berbanyaklah engkau dengan 4 hal. 6. Khoslatani, 2 hal. Khoslatani turduna bihima rabbakum, dengan 2 hal itu, 4 hal. 2 hal, dengan 2 hal kau akan menjadikan Tuhanmu ridho. Allah akan ridho kepada kita. Allah indah. Apa itu? Wa khoslatani, dan 2 hal, la hina lakum anhuma, 2 hal yang kau sangat memerlukannya, mau tidak mau. Ammal khoslatani latani turduna bihima rabbakum, adapun 2 hal yang menjadikan Tuhanmu itu ridha adalah fasyahadatu alla ilallah, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa tastaghfirunahu, dan engkau mohon ampun kepada Allah. Syahadat dan istighfar. Syahadat dan istighfar. Wa ammal khoslatani, adapun 2 hal, allatani, yang keduanya, la ghina lakum anhuma, yang kau sangat memerlukannya, membutuhkannya, adalah tas'alunallahal jannata, engkau minta kepada Allah surga, wa ta'uduna bihi an-nara, dan engkau minta perlindungan dari api neraka. Syahadat sama istighfar, minta surga dan dijauhkan dari neraka. Ini biasanya disimpulkan dalam doa yang para ulama membimbing, asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini yang kita baca itu ada bimbingannya tentunya. Jadi kalau ibu lagi masak ya baca itulah sambil baca asyhadu an la ilaha illallah. Baik, ini saja mungkin masalah Lailatul Qadar dan 10 akhir bulan Ramadan. Semoga setelah malam ini, setelah hari ini, kita lebih giat lagi seperti baginda Nabi, dan tolong diajak sanak, kerabat, keluarga semua. Gitu. Dijadikan suruh siang istirahat sesaat. Kemudian diupayakan bagaimana nanti malam bisa bangun. Ngikuti petunjuk Nabi. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.